Satu. Satu, dua, tiga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu apa kabar? Betulkah luar biasa? Kayaknya kedinginan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Ya, harus pakai kacamata, ketahuan usianya nih. Baik, yang saya hormati Ibu Eni Rahmazaina SEMM, Masya Allah Ibu Eni, terima kasih. Sampaikan salam hormat kami kepada Ibunda Ibu Aminah. Ya. Alhamdulillah, saya tadi dengar ceritanya menginspirasi. Mudah-mudahan di usia beliau pun saya pribadi masih juga bisa semangat insya Allah. Ibu-ibu juga gitu ya? Mau tahun 80, umur 80 semangat, mau Bu? Betul ya? Iya. Ibu mau usianya sampai 100? Kalau nggak mau, maunya pasnya berapa Bu? Masya Allah. Ibu Diah Renita, Kepala Dinas Surakarta, Diknas Surakarta. Matur suwun Ibu, sambutannya juga menginspirasi. Masya Allah. Terima kasih, saya juga didoakan sebagai ustazah non doktor insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga Pak Syamsuddin, terima kasih. Mungkin juga hadir Bapak Ibu Guru semuanya. Kemudian Bu Pipit. Mana tadi Bu Pipit Bu, Alhamdulillah bersama seluruh kosaf ya, Masya Allah. Panitia juga, Mbak Risa mana tadi itu ya, yang senantiasa mendampingi kami sejak datang. Dan juga teman sejawat kami, Ibu Dokter Nana, mana Bu Nana, halo Masya Allah, Dokter Suharyanto, dan semuanya yang ini hadir. Baik, tadi dibuka oleh kita memberi namanya Orkestra 100 Pecandu. Ini pada kemana nih? Ya, Masya Allah. Saya tadinya mau bawa 100, tapi takut kebanyakan. Ya, iya. Sebetulnya kami ada lagi 2. Hanya kemarin mohon maaf, mohon izin ya. Ada Mas Roma dan Mas Robi, beliau kembar. Karena kakandanya meninggal dunia, jadi mereka pulang. Dan minta izin tidak bisa kembali di acara ini, jadi akhirnya cuma tinggal sedikit di sini. Ya, teman-teman itu tadi grogi sebetulnya. Ya, Mbak Adel. 2 orang temennya pergi gitu ya, karena kami masih berduka. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Adit sudah memperkenalkan. Sekarang gantian saya juga memperkenalkan adik-adik ya, boleh ya? Oke, dari sini silakan, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Asrianti, biasa dipanggil Adel. Mbak Adel ya. Iya, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Steven Primadona. Steven Primadona, Masya Allah. Panggilannya? Dona. Udah Steven Dona panggilannya. Ya, berikutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Susanto. Rudi Susanto, ya. Saya kemarin baru bilang, Rudi kamu lama-lama aku lihat kayak Ari Lasso ya. Dari 10 kilo. Baik, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rendo. Rendo, Terima kasih. Masya Allah. Berikutnya, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya John. John. Baik, Bapak Ibu, hari ini selain teman-teman yang ada di panggung, saya juga membawa tim ada di sebelah sana. Ada Mbak Cening dan Mas Omet. Kemudian ada Mbak Vidi di sana. Dan satu lagi yang saya memperkenalkan Hususon. Ya, karena dialah saya ngurus narkoba. Ya, siapa itu? Adik saya, Syahril Dahlan. Ayo Mas di sini. Tepuk tangan dulu dong. Syahril Dahlan. Panggilannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Bapak Ibu tadi moderator ya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya saya sejak tahun 98 itu sebagai dokter penanggulangan narkoba
Kenapa begitu? Ceritanya agak panjang, tetapi saya harus cerita. Ya, karena maaf ya sayangnya, Nggak apa-apa. adik saya ini adik saya, kami 5 bersaudara, saya anak kedua, saya punya 3 adik laki-laki, diantaranya Mas Sahril, ya sempat salah jalan, gitu, ya salah ya jalannya. Betul. Keliru ya, iya. Sehingga pernah juga menjadi pecandu drugs atau addicted pada drugs cukup lama, ya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah berobat dan bertobat. Dan dia sekarang juga sudah menjadi senior counselor di Indonesia untuk penanggulangan narkoba. Ya, di antaranya teman-teman adik-adik yang juga pernah menggunakan, siapa yang pernah menggunakan? Iya. Kalau yang di ujung sana dokternya. Yang di ujung sana yang bilang namanya John. Ya. Dan Dokter John, nama lengkapnya John Lanang sebetulnya, itu anak pertama saya. Yeay. Dokter Nana sama Dokter Suharyanto lihat dia waktu kecil karena ikut koas ya. Jadi anak kami ada 5, 4 laki-laki 1 perempuan ya. Dikasih nama Jawa oleh yangkungnya karena yangkungnya asli Jatinom Klaten. Nah, yang ini nama sebetulnya tuh Lanang. Dokter Lanang. Anak kedua Prio, dia juga sudah dokter lagi tugas di Brebes. Anak ketiga Kakung. Mohon doanya hari ini ujian skripsi kedokterannya, ya. Anak keempat Jaler. Bu Eni, Bu Dia, Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Jaler juga mahasiswa kedokteran saat ini. Nah, alhamdulillah yang kelima dapat perempuan. Kemudian oleh ayahnya cepet-cepet dikasih nama Ragil. Mugi-mugi Ragil tenanan. Pernah kakak-kakaknya tanya, Ibu kalau nanti ada adik perempuan lagi kasih nama siapa? Kan ini udah dikasih nama Ragil. Tenang nak, Ibu ada stok nama. Siapa Bu? Mau kasih nama Mening. Apa itu Bu? Metu Maning. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Oh salam dulu, salam dulu. Saya juga salam juga. Oh salam dulu. Masya Allah ya. Jadi karena jasa Sahril juga, saya akhirnya menjadi dokter narkoba. Walaupun sebetulnya kepengen jadi dokter anak, dokter Nana. Cuman kata suami saya, nggak usah, dokter anak sudah banyak. Waktu itu tahun 90-an narkotika merajalela di Jakarta. Dokter narkotika khusus ya untuk rehabilitasi ya masih sangat kurang. Belum ada BNN saat itu. Kemudian saya belajar di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi karena suami melarang saya untuk ambil spesialis anak, belajar aja narkotika gitu. Tapi saya pikir-pikir setelah 25 tahun ngurus narkoba, saya pun dokter anak narkoba. Dan akhirnya Sahril selalu minta royalti kepada saya. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya, Masya Allah. Ya, hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang toxic parents atau mencegah toxic parents ya. Baik, mencegah toxic parents ini harus kita tahu juga apa sih maksudnya toxic parents ya. Yang tahu, yang pasti tahu kita toxic itu apa? Toxic apa Bunda? Racun ya. Emang bisa orang tua bikin racun? Ternyata iya ya. Ya. Jadi kalau toxic parents adalah orang tua yang tanpa sadar, saya kira tanpa sadar ya, membuat racun kepada anaknya sehingga perkembangan fisik dan mental terhambat ya. Sebetulnya istilah toxic parents itu mulai karena ada bukunya Dr. Susan Forward ini ya. Beliau mengatakan toxic parent adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Makanya toxic parent ya. Kita ngecek-ngecek ya, kita termasuk toxic parent? Insya Allah enggak ya, na'udzubillah min zalik ya. Iya, kalaupun ada, oke, saatnya untuk kita menyadari dan untuk kita segera belajar untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, ya. Jadi memang toxic parent tuh dalihnya sama ya, apa yang dilakukannya tuh semata-mata karena kasih sayang, tetapi pola asuh toksik ini membuat racun perkembangan yang tadi saya sampaikan, mental dan fisiknya anak. Ya, dan ini nantinya akan ya
memberatkan perkembangan anak ke depannya. Apalagi teknologi sekarang luar biasa, ya. Saya kira teman-teman sebagai orang tua, Bapak Ibu Ayah Bunda sebagai orang tua ingin anaknya sukses, ya. Walaupun tadi cerita inspirasi ya dari Bu Dia itu keren loh. Keren banget loh, ya. Tadi Bu Dia di panggung sempat bisik-bisik saya tadi, katanya kalau teman-temannya disuruh menghadap ke depan, anaknya Bu Dia hadap ke belakang begini. Gitu ya Bu Dia ya, Masya Allah. Yang begitu aja jadi dokter cum laude lagi. Gimana lagi yang menghadap ke depan ya? Masya Allah. Ya, baik. Terus ciri-ciri toxic parent. Nah ini kita cek ya diri kita ya, ada nggak ciri-ciri toxic parent? Karena disadari nggak disadari, kita bisa saja punya ciri-ciri ini. Ya, sebetulnya nggak terlalu banyak ciri-cirinya, hanya perlu kita deteksi. Ya, 1, 2, 3, suara saya terdengar? Ibu terdengar? Yang di ujung sana? Yang di ujung sana? Oh, kayak konser. Terdengar ya? Iya. Baik, terima kasih. Ya. Apa ciri-ciri toxic parent? Oke, terlalu mengutamakan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita jadi orang tua, apalagi yang bekerja sering lupa ya. Tadi saya terharu Bu Dia bilang ya sebagai orang tua yang karena kerja terkadang lupa ya Bu. Sama Bu, tenang Bu, saya juga begitu. Ya, makanya saya selalu diingatkan, Aisyah anakmu, anakmu, anakmu. Untungnya saya sejak anak-anak kecil oleh suami saya mengizinkan saya boleh bawa anak. Termasuk dulu Lanang, Dokter Nana saksi sejarah, ya kita koas kemana-mana dia ikut ya. Dan kalau Lanang sakit kita nggak jadi ujian ya. Karena waktu kami koas saya lah yang menikah duluan dibanding Dokter Nana dan Dokter Haryanto barangkali ya. Jadi saya dituakan pada saat itu. Karena saya pindah sebetulnya dari kedokteran Unhas Hasanuddin. Ya, waktu di Unhas saya angkatan 87. Saya pindah karena ikut suami. Suami minta saya pindah sewaktu koas ya. Karena istri yang patuh, Masya Allah. Akhirnya saya diterima juga di UGM. Dan itu cita-cita saya masuk UGM loh. Begitu panjangnya perjalanan, ya mau masuk UGM, lewat dulu Unhas. Masya Allah. Dan waktu di UGM, tentunya saya harus turun ke angkatan 89. Itulah sama Dokter Nana, Dokter Suharyanto, saya dipanggilnya Mbak Aisyah. Karena lebih tua di antara mereka ya. Nah jadi sekali lagi, terlalu mengutamakan diri sendiri. Kemudian apa lagi? Tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Ya. Senyum sama anak aja susah. Padahal senyum gampang ya Bun. Senyum itu kan gampang kenapa? Karena cuma ditarik kanan kiri kan seimbang kan. Ayo senyum dulu semuanya. Tuh, kanan kiri ditarik. Masya Allah, cantik, ganteng. Karena ada orang tua gak mau loh senyum. Ya. Dan lucunya kita sebagai ibu nih, sama anak kandung itu lebih cepat marah loh. Dibanding sama anaknya orang lain. Betul gak sih? Saya sama anak sendiri, Lanang dan adik-adiknya, dibanding misalnya anak ponakan saya, anaknya Cening, Kak Omet, ya atau anaknya Sahril, itu lebih bisa, gimana nak, bapakmu apa kabar, gitu lah. Pas Lanang lewat, Lanang. Ya gak sih Bu? Iya gak sih? Itulah pada saat usianya dia harus sekolah, kita titip juga pendidikan sama orang lain, yaitu Bapak Ibu Guru. Dan nanti anaknya Bapak Ibu Guru dititip juga sama Bapak Ibu Guru yang lain. Begitu memang. Ya. Maka kalau ada orang tua yang sudah bisa lembut pada anak, gampang senyum, itu karena Allah. Rahmat Allah turun. Ya. Jadi berbahagialah rahmat Allah turun. Ya. Makanya saya setelah belajar parenting lebih lama, kenapa saya memaksa diri saya belajar parenting? Karena setiap hari ketemu anak-anak bermasalah sejak 98. Dan salah satu faktornya parenting. Ya. Setiap hari Bu, saya ratusan ketemu anak pecandu narkoba sejak 98. Dan 5 tahun terakhir bukan hanya narkoba, penyimpangannya LGBT, ya, pornografi, addict game, ya, dan lain-lainnya. Ya, nauzubillah min zalik, tapi itulah kenyataannya. Ya, untuk itu saya kenceng banget untuk membuat modul-modul parenting agar saya nggak mau ada lagi pasien-pasien saya kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau terima ya pasien-pasien dari Al-Firdaus. Kalau satu ketika, nauzubillah min zalik, ya
Ada pasien di tempat saya, kamu sekolahnya dulu di mana nak? Surakarta, di mana Al-Firdaus? Oh, saya nggak terima. Kenapa? Karena ibumu waktu itu ikut parenting, nah. Kenapa bisa kamu sampai gagal? Ya, Masya Allah. Namun, bila ada di antara kita yang hari ini terlanjur ada keluarga kah, tetangga kah, sepupu, ponakan dan sebagainya, yang ya terjadi penyimpangan khususnya narkoba, monggo ya kami bisa membantu. Dan adik-adik semua yang di sini sudah menjadi konselor adiksi, ya mereka bergelar konselor adiksi, terutama Syahril. Kenapa Syahril konselor adiksinya internasional? Coba kita tanya ya, Syahril. Ya, sebentar. Adik-adik dulu deh di sini deh. Ya. Boleh tanya nggak nih, teman-teman? Ya, ayo dong semangat dong. Nih gara-gara dua orang temen yang nggak ada agak lembek-lembek nih ya. Ayo, duduk aja nggak apa-apa. Ya, oke tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ini kayaknya kedinginan nih, ibu-ibu juga kedinginan nampaknya ya. Masya Allah. Feedback diri aja. Oh feedback ya, oke baik. Teman-teman ya, ridho untuk nanti ceritakan pengalaman kalian. Ridho insya Allah. Ya, karena dampak dari toxic parents adalah penyimpangan. Ya, dan karena kami ngurusnya narkoba, jadi yang kami akan nanti tambahkan sedikit adalah masalah narkobanya. Ridho ya? Gak apa-apa ya, walaupun kita akan flashback. Ridho Ya. insya Allah. Baik, siapa yang pertama kali pakai narkobanya waktu SMA? Coba angkat tangan. Oke, Mbak Adel. Waktu SMP pertama kali pakai narkobanya, angkat tangan. Oke. Waktu SD? Ada? Oh kamu, oh ya. Kalau saya bawa 100, yang SD ada 10% loh. Ya, iya. Tapi lucunya yang pertama kali pakai narkoba sudah jadi bapak-bapak ada juga 20%. Dalam hati saya, temannya aja loh. Telat amat nakalnya. Baik ya, boleh saya tanya? Ya, berapa lama pakai narkoba? Oke, dari Mas Rudi dulu. Mas Rudi berapa lama pakai narkoba? 5 tahun. 5 tahun? Ya. Oke. Mas Steven? 7 tahun. 7 tahun, 7 oke. Rendo? 10 tahun Bu. 10 tahun. Adel? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Pakai narkobanya seumur remaja. Ya. Sahril? Tambah setahun ya 18 deh. Senior, makanya tadi dia konselor internasional soalnya. Ya, kenapa? Pengalaman mereka yang bertahun-tahun ternyata kalau nanti ditadabburi, diperhatikan, asal mereka mau berobat dan bertobat, itu adalah sekolah mereka. Sekolah mereka. Dan akhirnya mereka bisa juga membantu adik-adiknya, teman-temannya yang juga salah pergaulan gitu. Jadi apapun yang terjadi pada keluarga kita, kalau kita cermati dan kita kembalikan pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan berikan ya kenikmatan-kenikmatan, hikmah-hikmah. Jadi ayah bunda, apabila ayah bunda merasa anaknya beginilah, jangan langsung panik, jangan langsung baper, karena yang di depan lebih parah. Ya, lama loh itu. Oke, iya. Baik, terima kasih. Mas Ari tetap di situ boleh nggak? Ambilin kursi deh. Kasihan ulah balik balik. Ini aja. Oh, mau berdiri aja? Berdiri aja. Iya. Kalau berdiri fee-nya agak besar. Enggak, menurut Sahril saya bisa kayak gini karena jasa dia. Jadi kalau panitia kasih sesuatu minta royalti. Jadi semua ada hikmahnya itu ada ternyata. Betul, ya. Baik, Mas Rudi, ya. Siapa yang pertama kali membujuk kamu pakai narkoba? Ya. Teman di rumah. Teman di rumah? Ya. Oke, siapa itu? Lebih tepatnya sih teman komunitas penerbangan Bu. Oh, kamu calon pilot? Bukan Bu. Penerbangan apa? Penerbangan burung dara. Emang ada Pak penerbangan burung dara? Ada ya? Oh, maksudnya yang di lapangan itu? Itu ya? Ya ampun. Kamu dibujuk apa? Dia bilang, ini kan lo mau terbangin burung nih, lo pakai dulu nih, isep dulu nih gitu, rokok baru dia bilang. Rokok baru? Iya.
Terus? Akhirnya karena saya nggak tahu kan, karena memang bentuknya kan rokok kan, waktu itu kan ganja waktu pertama kali kan. Ya udah saya isep tuh rokoknya kan. Apa yang terjadi setelah itu? Pertama sih kayak pusing gitu kan, pusing mual gitu. Cuman pengen muntah, ditahan aja dulu lah gitu kan, coba ini. Terus disuruh terbangin burung waktu itu. Ada Berapa burung dara? Biasa sekali terbang banyak ya? Iya, Berapa banyak. burung dara? Waktu itu ada 11 apa kalau nggak salah. 11. Iya, Terus kalau udah terbangkan burung dara harusnya ngapain? balik 11. Harus kembali 11 ke sangkar. Harusnya. Iya, cuman karena mabok kembali berapa? Alhamdulillah Bu, 4. Ya Allah, yang lain kemana? Nyasar. Nyasar. Jadi orangnya yang punya mabok, burungnya juga bisa nyasar? Iya, karena harusnya kan burung itu kan ada jaraknya yang 1 kilo, 2 kilo, sampai 10 kilo. Nah yang jarak 1 kilo, saya lepas yang 10 kilo gitu kan. Oh Jadi gitu. berantakan semua. Oh, itu gara-gara Pengaruh itu. pengaruh narkoba ya, Iya. Masya Allah. Oke, kalau Mas Rendo, siapa yang pertama kali bujuk? Teman rumah Bu Isa. Teman rumah? Iya. Kamu dibujuk apa? Diajak pertama kan karena suka tawuran di rumah. Waduh, Iya, ya Allah. Itu kelas berapa itu? kelas 1 SMP Bu Isa. Itu SMP. Lagi ABG-ABG-nya ya? Ya Allah. Ya. Dikasihnya zatnya apa? Pertama minuman sama boti. 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 Boti itu benzodiazepam ya. Biasanya disebutnya boti. Ya, obat-obatan gitu ya. Walaupun di dunia kedokteran benzo masih dipakai. Nah, ini golongan psikotropika untuk ya anti cemas, anti depresan, anti insomnia. Dan minumnya juga teratur. 3 kali 1 tablet. Penyalahguna minumnya 3 kali 1 papan. Tenang enggak, mabuk iya. Oke, baik Mas Rendo. Ya. Mas Dona, kamu siapa pertama kali yang bujuk? Pertama kali yang bujuk kakak sepupu. Kakak sepupu? Kakak sepupu. Wah, ini susah nih. Susah nolak kalau orang yang sangat dikenal. Kamu nggak bisa nolak? Nggak bisa nolak karena kan kakak sepupu saya umurnya ya kurang lebih 10 tahun lebih tua dari saya gitu. Oh, jadi nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Apa yang pertama kali kamu dikasih? Pertama kali kelas 5 SD itu saya ngerokok dulu bisa. Aduh. Saya ngerokok dulu, habis rokok kelas 6 mau ke lulusan kelas 6 itu saya ngeganja. Aduh. Ya, karena nggak tahu kalau itu ganja. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kapan kamu tahu yang kamu pakai itu narkotika? Pas saya ketangkep. Telah. Karena dulu nggak ada seminar narkoba ya? Dulu nggak ada Di, bisa. di sekolah belum ada juga pelajaran yang masalah adiksi Nggak ada. narkoba ya. Nah, Nggak itu ada, tutup. nggak ada. Dulu Indonesia kekurangannya itu. Ya, knowledge tentang apa itu drugs atau narkoba itu sangat sedikit. Bahkan tahun 90-an sampai 2000 baru ada 2002 itu say no to drugs. Padahal di Malaysia, Kuala Lumpur tahun 80-an sudah ada ya poster-poster say no to drugs. Kita agak terlambat, Mbak. Iya. Jadi kamu nggak bisa nolak ya? Nggak bisa nolak. Oke, baik, terima kasih. Mbak Adel, pertama kali pakai narkoba kamu di mana? Di sekolah pesantren. Pesantren, Iya Bu. boarding school. Iya betul. Oke, itu SMA ya? Iya, Siapa yang bawa? teman sekelas. Teman sekelas. Iya Bu. Laki-laki perempuan? Yang bawa laki-laki, yang bagiin perempuan. Aduh. Terus berapa orang yang kena? Sekitar 10 orang. 10 orang? Iya Bu. Ustadz-ustadzanya tidak tahu pada saat itu? Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu? Iya Bu. Kamu juga nggak tahu kalau ini barang terlarang gitu? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Oke. Kapan gurumu tahu kalau kamu pakai narkoba? Taunya pas saya mau minta lagi ke teman saya. Mm-mm. Saya mintanya lewat surat itu. Oh, dulu belum ada WA-WA-an ya? Ya, jadi kamu? Saya pikir surat saya udah nyampe ke teman saya. Ternyata nyampenya ke tangan kepala sekolah saya. Berarti suratnya jatuh ini. Terus kamu dipanggil, Dipanggil Bu, kamu ngaku, ngaku akhirnya. dihukum. Dihukum. Kalau yang perempuan itu dijemur di tengah lapangan di atas kursi terus pakai whiteboard Mm-mm. digantungin. Terus kalau yang Tulisannya apa gitu? saya lupa Bu izin. Walah. Terus kalau yang laki-laki? Kalau yang laki-laki itu dibotakin, digundulin terus dikeluarin. Keluarin. Iya. Kamu tetap di pesantren itu atau kamu keluar? Karena waktu itu emang saya nggak betah, terus saya juga udah nggak mau sekolah di situ. Akhirnya saya pindah ke sekolah swasta ya, yang lain gitu, sekolah Islam juga. Kamu berhenti atau lanjut pakai narkoba? Enggak, malah tambah parah. Tambah parah ya? Iya. Akhirnya total 17 tahun itu ya? Iya Bu. Dan sekarang sudah berapa lama pulih?
Saya pulih dari tahun 2011 Bu, sampai sekarang. Sama alhamdulillah. Itu nggak mudah loh bisa bertahan kayak gitu ya, susah ya. Susah, Bu. Bertahan pulih seperti itu ya. Iya, Masya betul. Allah. Terima kasih Mbak Adel Sama-sama. mau sharing pada kita. Ya, Sahril. Pertama kali kamu siapa yang ajak? Temen Temen. Temen di mana? SMP. SMP. Lancar saya jawab gitu kan. Kalau dulu nggak berani bilang dia. Iya. Iya. Yang pertama kali apa kamu dikasihnya? Alkohol dulu ya. Pertama alkohol, itu sudah masuk di narkoba yang kategori bahan adiktif. Kalau narkoba, narnya narkotika, ko-nya psikotropika, ba-nya bahan adiktif termasuk tadi alkohol. Rokok pun masuk di ba. Jadi kalau ada bapak-bapak ngerokok itu sudah kena ba. Mudah-mudahan tidak lanjut ke narko. Nah gitu. Ya. Oke, kamu nggak bisa nolak saat itu? Gak bisa. Nggak bisa, ya. Waktu alkohol pasti kamu dapatnya dari Teman. temen juga? Iya. Oke, oke. Karena diajak, sini nongkrong. Oh, nongkrong. Iya nongkrong dulu, terus ngerokok. Nyobain. Mm-mm. Waktu itu kan saya masih ingat 85 saya SMP, 85, 86. Nggak keren. Saya nggak, waktu di SMP saya nggak di sama-sama. Karena sudah kuliah, udah mulai ke Di Makassar. Makassar. Ya, sudah Jadi di sana. supaya dibilang keren lah ya, Nah, ternyata keren nggak pakai gitu? hancur. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, baik, terima kasih. Ya. Nanti kita akan bantu juga, teman-teman akan bantu dalam bentuk playback teater untuk bagaimana sih kita harusnya jadi orang tua. Ya, kalian waktu itu dekat nggak sama orang tua? Enggak, enggak. Iya. Sama orang tua selalu bertengkar. Iya Kak. Iya, iya. Kenapa? Kalau sama ibu kenapa bertengkar? Kalau saya kan ibu saya bawel waktu itu. Kalau ibu-ibu tuh bawel lagi. Aduh. Coba kita lihat fakta dulu deh. Waduh, ini kayaknya harus belajar fakta ya, sebentar. Ya, yang lain juga gitu, merasa ibunya bawel. Bawel gak Pak? Hah? Bawel? Masya Allah. Saya juga bawel. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, tahun 2006 saya belajar neuroscience ya. Ada penelitian mengatakan memang lokasi bicara laki-laki perempuan berbeda. Ya. Kalau otak manusia itu ada belahannya dua, bagian kanan dan kiri, ini dia. Ya. Ya. Laki-laki otak bicaranya diberikan oleh Allah, areanya di sebelah kiri otak. Dan perempuan kiri dan kanan. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Oh ini nih ya. Ini nih yang bikin Pantesan kita bawel. Ini. Ya, kemudian dihitung oleh para ahli, dihitung ya. Karena laki-laki cuma di sebelah kiri, Arya Wernick dan Brokanya, maka para ahli menghitung rupanya laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi bapak-bapak kalau rata-rata ya dijumlahkan komunikasinya 7.000 per hari. Tapi ada juga bapak-bapak yang pemikir 5.000. Ada juga bapak-bapak yang pembicara itu bisa 9.000. Suami ibu yang mana? Coba cek. 5.000, 7.000, 9.000. Ya. Kita perempuan karena Allah taruh area Wernick Brokanya atau tempat perbendaraan kata-kata bahasanya kiri dan kanan, maka perempuan per hari 20.000. 20.000, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh kayak Bunda Korla aja nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini. Dokter Nana gak percaya. Yang pendiam 16.000. Yang aktif bicara 24.000. Bunda yang mana? Inilah yang mungkin anak-anak menganggap kita bawel tadi. Bawel. Masya Allah. Padahal itu potensi ibu untuk mendampingi anak-anak belajar, mendampingi pembinaan. Ini memang fungsi tarbiyah diletakkan ya pelaksana hariannya di seorang ibu karena diberikan Allah 20.000 kata. Ya.
Kenapa sih kita kadang-kadang bunda menjadi toxic parents? Kenapa? Kurang lebih kenapa Bu? Kenapa ibu-ibu selalu kesel yang dimarahin anaknya? Sesungguhnya kesel sama siapa sih Bu? Bapaknya. Bunda ini. Padahal berantemnya kita itu hanya gara-gara ini. Ya nggak sih? Iya. Coba deh, ya. Suami pulang malam-malam, kita kan gembira ya. Ayah, Masya Allah, sekolah Al-Firdaus bagus banget. Nanti ada masjid besar banget, kemarin kita doa bersama di situ. Dan suami saya cuma jawab, Gitu gak sih? Ya. Itu bukan karena luntur cintanya, bukan. Itu karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya kita cuma dapat, itu. Ya. Dulu saya jengkel loh gara-gara itu, sebelum tahu ilmu ini. Ya, walaupun waktu kita belajar anatomi belum ada ini ya. Iya. Begitu juga SMS panjang lebar, BB dulu zaman dulu panjang lebar, WA panjang lebar, cuma dijawab OK. Iya gak sih Bu? Masya Allah. Dulu jengkel loh. Dijawab OK tuh saya, tuh kan dia udah gak sayang lagi sama aku. Tapi sekarang Bu Dia, setelah tahu saya dijawab OK malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa Bu? OK doang. Ya, kita karena banyak stoknya, makanya semua ditulis. Kita ketawa aja kita tulis. Hehe titik, hehe. WK. Emoticon gak cukup 1. 5. Ya Allah ya Rob, ya gitu ya. Bapak-bapak jarang hehe titik. Bapak-bapak kalau ketawa pun ya paling 3. Dan paling kesel apa? Ya, kita WA panjang lebar malam hari, cuman di read doang, nggak dibales status online. Tungguin 15 menit, setengah jam. Hah? Mulai kita siapa nih diajak ngomong. Makanya pas anak lewat, Bunda temenin aku sebentar. Nungguin. Padahal ternyata suami ibu misalnya keluar kota, tadi status online dan tidak menjawab, padahal sudah read ternyata tertidur. HP ada di dadanya. Sering loh itu terjadi. Ya, saya pernah loh itu begitu. Ya, saya tugas ke Padang, waktu itu cuma berdua sama teman saya. Rupanya teman saya belum belajar ilmu ini. Ya, sama tuh kalau ibu-ibu kan kemana-mana pasti laporan kan. Cuman sayang itu sudah jam 12 malam. Ya, suami saya sama dengan suami ibu itu, read doang nggak dibalas status online. Cuman saya udah paham, oh ini tunggu aja, insya Allah besok dibalas. Teman saya karena belum belajar, dia telepon suaminya. Apa dia bilang? Papa, baca WA. Galak kali. Padahal itu suaminya sudah tertidur. Karena dibentak marah jadinya. Ya. Saya sih udah tahu insya Allah besok habis sholat subuh dibalas. Betul. Makanya saya senyum-senyum. Kata teman saya, kenapa dokter Aisyah senyum-senyum? Laki banget. Kenapa? Baru dibalas. Kenapa? Bangun tidur baru ada 7.000 kata lagi. Itu harus paham. Makanya saya mensosialisasi itu. Ya. Dan menurut riset, perempuan apabila dalam sehari kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Maka ngomong Bu. Tepuk tangan dulu buat penciptaan ini, Masya Allah. Allahu Akbar, yes. Makanya kita cocok banget jadi pengajar. Ngajar gitu. Suami saya Bu, pusing kalau seharian saya nggak seminar. Langsung dia bilang, astagfirullahaladzim. Bakal 20.000 kata tiap malam nih. Dan dia gembira waktu lihat seminar saya 3. Alhamdulillah. Ya, paham tentang itu Bu? Iya. Jadi kadang-kadang kita menjadi toxic parent gara-gara si ibu tertekan karena belum banyak belajar. Saya pernah mengalami fase itu. Saya menikah 92, tahu ilmu beginian 2006. 92 sampai 2006, jengkel terus. Ya, nah itu yang bahaya. Oke?
Makanya kenapa saya mensosialisasikan banyak hal tentang otak pria wanita ya. Siapa pernah lihat video YouTube, IG dan sebagainya? Coba angkat tangan, pengen tahu? Ih, hampir semua. Ya udah kalau gitu seminarnya udah yuk. Kita foto-foto aja yuk. Tapi katanya beda ya, kalau ketemu langsung dan sebagainya ya, Masya Allah. Ya, baik. Sekarang ya, apa yang paling kamu rasa dari toxic parentingnya ayah ibu kamu? Yang bikin kamu rasanya inget banget dan dendam gitu. Boleh share siapa berani? Ini bukan membuka aib ya, hanya ini kita mau belajar dari teman-teman. Makanya tadi saya tanya Ridho untuk cerita ini. Ya, oke. Apa yang kamu paling pernah dibikin rasanya kok inget banget? Melototnya bisa. Apanya? Melotot. Melototnya? Matanya melotot. Oh astagfirullah. Terus? Melotot ya sama itu. Sama bawelnya itu. Bawelnya itu? Waktu belum tahu bisa. Iya, jadi kamu waktu masih kecil merasa ini sangat-sangat teringat? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini juga fitrah sayang. Perempuan memang seneng ngomong lihat mata. Ya nggak sih Bu? Ini makanya nih ada nih. Wanita bicara dengan kontak mata. Tapi buat anak laki itu nggak tahan Bu. Jangankan anak laki, bapaknya juga nggak tahan. Karena laki-laki ya kurang menyukai kontak mata. Kenapa ini Bu Aisyah? Ternyata secara anatomi sklera mata. Sklera mata itu yang putih-putih ya. Ya. Rupanya sklera mata perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Nanti malam bercermin berdua suami ya Bu. Coba perhatikan sklera matanya. Ya. Jadi sklera mata perempuan lebih banyak putihnya dibanding laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan senang kalau bicara lihat mata, lihat wajah. Laki-laki enggak. Laki-laki cuma kuat 5 detik. Maka jangan heran Bunda kalau bicara sama suami, sama abinya anak-anak misalnya atau ayahnya anak-anak, terus kita liatin terus mukanya, itu setelah 5 detik ya suami akan lihat tembok. Atau lihat televisi, atau lihat gadget. Itu bukan karena nggak mau lihat wajah istrinya. Laki-laki nggak tahan, ya. Apalagi anak laki. Maka tolong kalau nanti mau nasihati anak laki, nggak perlu anak laki lihat muka kita. Saya dulu salah. Lanang lahir tahun 93, makanya saya kasihan Lanang tuh. Agak-agak tertekan dia. Lanang, ibu mau bicara, terus dia gini, ya Bu, saya belum tahu ilmu ini. Saya ngomong, setelah 5 detik dia begini. Yang sopan kalau ngomong sama ibu, lihat ibu nak. Pas lihat, saya liatin setelah 5 detik. Yang sopan nak, lihat ibu nak. Ada yang begitu? Sama. Karena tidak tahu. Ya. Jadi akhirnya masa setengah jam lihat ibu nggak jadi nasihat. Ya, ini yang makanya tadi salah satunya karena Mas Steven Primadona dia laki-laki yang dia ingat ibunya dan membuat sakit pelototan matanya. Saya yakin Mas Dona juga begitu waktu kecil mungkin. Ibunya suruh lihat dia, ya, lihat ibunya, dia cuma sebentar terus kemana-mana, akhirnya mata ibunya mau keluar. Bicara sama laki-laki atau anak laki-laki, walaupun dia tidak lihat muka kita, dia dengar. Ya, ingat ya, dia dengar. Beda kalau sama perempuan, kita perempuan ngomong. Maka yang punya anak perempuan, untuk mengambil hatinya anak perempuan, ya, kalau anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Siapa punya anak perempuan? Nah, itu tipsnya. Itu tipsnya. Nggak susah-susah. Siapapun anak perempuan, umur berapapun pas dia mau ngomong, bunda, tadi kan aku gitu-gitu kan anak perempuan. Langsung, kalau ibu lagi pegang gadget, simpan gadgetnya. Lihat mukanya, oh iya nak. Walaupun kadang-kadang ibu nggak ngerti apa yang dia ngomong, oh iya nak. Itu sudah mengambil hatinya. Ya. Tapi, ada tapinya. Kalau ibu lagi ya chatting sama ayahnya, abinya, anak perempuan harus tahu bahwa sebagai istri, anak ngomong, suami ngomong, duluin suami, jawab suami. Maka kalau ayahnya, ragil kan begitu ya. Kalau cuman pasien, teman, saya langsung taruh, saya lihat wajahnya. Sampai sekarang saya belajar untuk itu. Tapi kalau pas ayahnya, saya bilang, sebentar nak, ibu jawab chatting ayah, 3 menit. Oke, dia ngerti itu. Ya, itu latihan itu. Sambil kita memberi adab-adab bahwa oh begitu ya nanti. Karena dia mau jadi istri nanti kan.
Itu harus paham. Ya, paham ya? Nah ini. Tapi kalau anak laki-laki nggak usah lihat wajah. Nggak usah lihat wajah. Ibu ngomong aja dia dengar. Asal bicara sama laki-laki tidak terlalu panjang. Karena laki-laki sering tersesat terhadap omongan perempuan. Ya. Contoh, kenapa tersesat? Karena inti pembicaraannya tidak dipotong-potong. Saya pernah bilang sama suami saya panggil dia Mas Toto ya, namanya kan Prianto. Mas, aku pagi ini kasih seminar dulu, setelah itu aku drop barang-barang di laundry, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien. Mas, tadi malam ada teman kamu telepon. Terus dia bilang, apa? Tukang laundry telepon saya. Ngerti maksud saya, Bu? Saya bilang juga sama anak laki-laki saya, Nak, kalau nanti habis mandi handuknya taruh sini ya, karena kita mau ke rumah paman. Apa kata anak laki-laki? Taruh handuk di rumah paman? Ngerti, Bu? Ya. Makanya ada satu bapak ngomong di antara dua ibu, tersesat bapak itu. Kalau kita panjang terus tanpa ada jedanya. Jadi kalau saya seminar ada bapak-bapak, saya harus kasih jeda lagi dikit. Tapi Pak, kemarin ibu-ibu semua nggak pakai jeda ngomong saya Pak. Karena ibu-ibu ngerti Pak. Habis ini ngomong, terus pindah dari politik, cerita tentang rumah tangga, habis itu cerita tentang gosip, ibu-ibu langsung ngerti. Langsung cun tuh. Ya, itulah perbedaannya. Dan itulah yang harus memang kita pelajari. Sampai sini bisa sepakat dulu? Nah, kemudian kenapa kita juga sering merasa kesal sama suami, sakit hati dan sebagainya? Ya karena banyak hal yang berbeda tadi. Ya. Termasuk apa? Termasuk itu tadi, pandangan mata. Nih, ya. Perempuan tuh lebar. Coba nih buat yang perempuan aja boleh, ibu-ibu atau siapapun yang perempuan, coba tangan kanannya gini. Coba lihat tangan kanannya, buat perempuan aja Pak, nggak apa-apa ya. Ya perempuan aja Pak. Saya mau tanya perempuan dulu ya. Tetap lihat, ya lihat tangannya. Sekarang pertanyaan saya, apakah masih bisa melihat teman yang duduk paling kanan? Apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Bapak-bapak nggak percaya ya langsung, masa sih? Riset nih Pak. Ya, iya. Cuman perempuan ke depannya pendek. Laki-laki ke depannya panjang Bu. Cuman lurus matanya. Itu karena retina mata. Laki-laki lebih bulat soalnya. Ya. Ini memang pembagian tugas oleh Allah Ta'ala. Laki-laki adalah mata berburu. Mata hunter. Perempuan mata penjaga sarang. Maka memang perempuan lebih cocok kerja dalam ruangan. Seketika seorang perempuan keluar rumah untuk melihat yang pandangan lurus terlalu depan agak susah. Contoh, waktu saya jalan-jalan sama suami, pada saat sudah mau sampai gedungnya, suami saya bilang gini, itu dia, gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat. Mana sih? Itu, begini kan suaminya, mana sih? Masa gitu aja nggak lihat, kata suami begitu. Langsung baper, Untung saat itu saya belajar manajemen emosi. Jadi kalau marah tarik nafas katanya. Dan buang ke kiri. Suami saya di kanan. Nggak cukup sekali. Bagus lagi tambah istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau sama suami jalan-jalan dan agar perjalanan itu penuh ya kemesraan, ya saya sering tarik nafas buang ke kiri. Dan jendela mobil saya senantiasa berembun. Karena dan suami saya nggak lihat waktu saya tarik nafas. Karena matanya lurus. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi pada saat bapak-bapak menjemput nafkah, apalagi zaman dulu ya, ini kepake banget nih. Di hutan untuk melihat berburu itu jarak jauh lihat bapak-bapak, oh itu menjangan. Apalagi yang lurus dari matanya. Tinggal siapkan ya panah kah, pistol kah dan sebagainya. Karena nggak banyak bicara langsung tena, dapat. Jangan perempuan ke hutan. Udah nggak lihat ngomong terus. Mana ya kijangnya ya? Mana? Lari kijangnya itu Bu.
Makanya ibu di rumah aja. Tunggu hasil buruannya suami, kitalah jago membagi itu. Ya, itu sebetulnya. Memang sekarang berburunya tidak di hutan. Dari kantor ke kantor, dari office ke office, pakai kendaraan. Itulah bapak-bapak bu kalau bawa mobil, sewaktu macet, dia bisa lihat di depan sana nggak macet. Makanya cepat-cepat ngebut, betul Pak? Nah pada saat ngebut, ibu-ibu ribut. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, 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 awas. Karena mata kita begitu Pak. Waktu Bapak ngebut, kita takut kanan kiri kesamber. Karena mata kita ngelihat itu gitu. Padahal Bu, bapak-bapak kalau lagi ngebut, ibu bilang awas, awas, awas. Itu kagok. Apalagi anak laki-laki. Ya. Mulai saat setelah saya tahu, saya nggak pernah lagi ngomong kayak gitu. Walaupun ini mulut udah pengen ngomong nih. Karena hari itu belum 16.000 kata. Jadi setiap mau ngebut saya langsung diem. Karena kalau enggak anak saya marah. Ya apalagi yang sudah bisa bawa mobil. Paham tentang ini? Ya, nah. Ini juga yang bikin ibu-ibu sering ya cari-carian sama suaminya di luar sana. Saya pernah di Madinah, ya, saya janjian sama suami saya di pintu 25. Saya tungguin gini ya, saya tungguin di pintu 25. Saya lihat suami saya, dia jalan ke depan, matanya ke depan situ, rupanya cari saya. Mas, 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 mas. Dia nggak lihat. Itu bikin bertengkar Bu. Sampai di hotel saya marah. Ya Allah ayah, ya aku ditinggal. Kata suami saya cari kamu. Wong saya di samping kamu nggak lihat gitu. Aku emang nggak lihat. Ya Allah ya masa segede ini kamu nggak lihat gitu. Akhirnya setelah tahu ini, setiap saya janjian sama suami dan saya tahu dia mencari saya dan dia lihatnya lurus, tidak lagi saya panggil begini, percuma. Oh dia lagi cari saya. Dadah. Gitu Bu Yani. Kadang suami saya kaget, astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Ya Allah. Bu, gitu-gitu gara-gara gitu tuh suka bertengkar kalau kita nggak belajar Bu. Nanti yang dicubit siapa? Anak. Bunda permen. Karena lagi jengkel sama bapak, sama suami. Karena perbedaan. Paham ya Bu? Ini pembagian tugas. Dan jangan heran kalau ya anak laki atau suami cari barang di rumah nggak dapet. Dompet mana dompet? Bapak lihatnya lurus, dompet di kanan. Pernah gitu Bu? Suami saya buka kulkas cari telur. Bu Isa, telur mana? Di mana telur Bu? Sini. Nggak kelihatan Pak. Saya lagi nyusuin anak. Ada di kulkas Mas? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nah, mulai kan? Kita habis nyusuin, gendong anak. Ini loh ya. Apa dia bilang? Lo kok ada? Lah iya. Emang ada di situ. Ngerti Bu? Dan apa yang kita bilang pada saat seperti itu? Makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Baik pada suami dan pada anak laki-laki. Bu, laki-laki tersinggung kalau kita ngomong kayak gitu. Karena sesungguhnya mereka sudah pakai mata nyarinya. Cuman mereka nggak tahu kalau matanya lurus. Kalau kita mau tambah amal ibadah kita, karena memang dijembatani ilmu, udah bantu saja. Ini loh Abi. Terus dalam hati Masya Allah, mata laki-laki banget. Daripada ibu bawel cari pakai mata. Sampai sini sepakat dulu nggak Bu? Karena ini yang bikin toxic parent sebetulnya. Apalagi zaman sekarang banyak parenting. Tapi ya Bu Aisyah, saya udah ikut parenting. Kenapa saya masih toxic parent juga ya? Karena kita harus tambah ilmu tentang bagaimana sih pasangan itu, bagaimana laki-laki itu gitu. Sampai sini sepakat ya Bu? Udah gak boleh berantem-berantem lagi gara-gara kayak ini? Iya dong, karena apa? Inilah kerennya kita ya, Masya Allah. Baik, karena bukan apa-apa. Kalau kita bertengkar terus, otak merekam. Ya, otak merekam. Ya saya kasih lihat
cara kerja otak karena memang kami mencoba menjelaskannya dari ilmu neuroscience ya. Baik, otak manusia ini Allah ciptakan ya, Allah berikan satu ya struktur otak, ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, ada belahan kanan, belahan kiri. Ada apa di dalam otak? Ternyata di dalam otak itu ada yang namanya neuron. Nah, yang mana tuh Bu Aisyah neuron? Ini dia, ya, neuron. Jumlahnya banyak, 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya lahir tahun 68 punya 100 miliar. Bapak Ibu yang mungkin juga lahir tahun 60-an kayak saya atau 70-an punya juga 100 miliar. Tetapi generasi berikutnya juga punya 100 miliar lebih canggih. Ya. Oke. Bapak Adit lahir tahun berapa? 72. Oh, masih sama saya, generasi X. Ya, iya. Ayah Bunda ada yang lahir tahun 80-an? Masya Allah. Sama 100 miliar, tapi otak Bunda lebih canggih dari saya. Kalau saya lebih tangguh, ya. Nah, anak kita yang Gen Z itu kan yang lahirnya 96 sampai 2010 lebih canggih lagi. Generasi Alpha lebih canggih lagi. Apa kecanggihannya sih? Karena neuron ini kayak komputer, kecanggihan yang paling gampang dilihat adalah ya penampungan data-data atau informasi otak anak sekarang lebih besar dibanding kita. Kalau gadget itu katanya RAM-nya lebih besar, Pak. Ya, Pentium-nya jauh kan gitu. Sama proses mengaksesnya. Maka coba lihat anak-anak kalau pakai gadget, cepet kan tangannya kan? Saya sering tuh minta bantuan anak-anak untuk ajarkan saya bikin program, itu tangannya cepet banget, Bu. Cucuk. Saya suka bilang, nak pelan-pelan, nak pelan-pelan. Kenapa? Ibu nggak bisa cepet-cepet gitu. Ya. Nah itu. Untuk itu supaya kita nggak jadi toxic parents, pantang kita mencela generasi baru dengan label negatif. Pantang. Ya. Kita bilangin mereka generasi mecin lah, generasi galauers lah, generasi rebahan lah. Ada lagi yang juga bilang generasi strawberry. Saya bilang emang kenapa strawberry? Strawberry kan cakep nggak? Merah, mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidan yang tinggi. Terus kata orang tua, tapi lembek Bu Aisyah. Nah justru itu karena lembeknya itulah antioksidan dan vitamin C-nya bisa diserap. Itu. Gitu. Jadi pantang kita kasih label negatif pada anak-anak. Karena itu terekam di otaknya nanti. Kenapa? Karena nanti 100 miliar neuron itu dia akan bekerja seperti ini. Jadi koneksi-koneksi neuron tersambung-sambung. Nah waktu nyambung inilah dia menjadi ingatan atau jadi memori. Omongan-omongan kita apalagi dari ayah bunda wabil khusus ibu lebih melekat. Karena neurotransmitter yang jadi lemnya neuron ini kalau ibu yang ngomong lebih dahsyat. Ini bahayanya. Ya. Beri mereka label positif. Apa sih Bu Aisyah label positif? Banyak. Ini anak-anak generasi Qurani. Betul begitu? Generasi Rabbani gitu. Ya. Kan anak-anak juga kesel Bu kalau kita bilangin gitu. Kenapa sih guru-guru orang tua bilangin kita generasi galauer sih Bu? Kata anak saya. Ya. Kan aku juga gak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an. Kan gitu ya. Padahal otak mereka canggih. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang era digital. Bayi yang lahir makanya disebut digital native. Dia dalam rahim ibu saja sudah kenal digital. Bahkan neuronnya berpotensi digital. Ya. Jadi gak terlalu takut-takut amat sama digital. Justru gara-gara kita bawel, kita marah-marah, itu yang rusak otaknya anak. Bukan gawainya, bukan. Karena gawe itu hanya media saja, sebagaimana zaman saya kertas. Ya Bu Eni ya, kita kan zaman kertas ya. Apa perbedaan zaman kertas sampai sekarang? Ya kecepatan dan percepatan mendapat informasinya. Saya waktu zaman kertas, informasinya dari mana coba? Koran, betul Pak? Dari majalah, beritanya pagi, baru tahu koran sore.
ya, telah terbakar sebuah gedung. Waktu saya baca udah angus. Karena tadi pagi terbakarnya. Kan gitu. Ya. Berita-berita di majalah baru dapat sepekan lagi. Kan gitu. Jadi lama. Tetapi dengan teknologi digital, dengan medianya gawai atau gadget ini, maka cepat sekali informasi diakses. Karena dunia ini, otak anak-anak harus cepat tahu ada apa kejadian di dunia ini, dan otak mereka sanggup menerima informasi itu. Sanggup mereka. Bahkan mereka bisa analisa, sintesa informasi itu. Ya, Bunda, itulah perbedaannya dengan kita anak sekarang ini. Karena ini loh, canggih banget, Masya Allah. Ya. Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, apa yang dirasakan, apa yang dihidu, apa yang ditangkap dari permukaan kulit ini, nanti semua masuk, di otak terjadi sambungan, inilah yang nanti akan menjadi ingatan. Dan di otak anak kita inilah yang kita mau bantu isi. Isi apa? Prinsip-prinsip hidup, ya. Kemudian arahan-arahan, nasihat-nasihat, itu akan terjadi sambungan kayak gitu. Ya. Nanti dari otak ke badan ada namanya sistem saraf, nervous system. Waktu kami belajar anatomi bersama teman-teman dokter itu, waduh, jelimet banget itu. Detil, kompleks. Tapi untuk kita tahu bahwa tubuh kita ada sistem saraf, mari kita analogikan dengan ya itu tadi kerja kabel listrik. Kenapa? Karena di otak kita tadi ada listriknya tadi. Jadi neuron-neuron waktu tersambung itu listrik, Bu. Listrik. Ya, Ayah Bunda boleh angkat tangan? Ya, ini tolong ya. Ya. Yang penting sebelahnya muhrimnya ya. Coba tangan kanannya dekati ke teman yang sebelah kanan bahunya, ya, dekat tapi tidak menempel. Dekat tapi tidak menempel. Nah, ya. Seperti itu kerja saraf kita. Nanti dari ujung-ujung jari inilah keluar neurotransmitter tadi, yang tadi kita lihatnya kayak listrik tadi ini. Gitu. Ya, oke. Kanan masih dong. Nah, ya. Sekarang yang kiri lagi, nyun sewu, yang kiri lagi. Dekat tapi tidak menyentuh, yang kanan tetap ya, yang kanan ya. Sudah? Oke. Itu baru 2 sambungan. Boleh kakinya. Sebelah lagi. Ini baru 4 sambungan Ayah Bunda, padahal satu neuron sambungannya 20.000. Masya Allah. Ya. Jadi artinya otak kita itu kita harus sambung-sambungkan, Bu Aisyah. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, ih dasar otaknya nggak nyambung, itu betul. Karena aslinya otak itu tidak kesambung. Jadi Bunda jangan marah kalau dibilang, ih otaknya nggak nyambung. Ngerti tentang itu ya? Nah, sistem saraf lebih unik lagi. Ya. Sistem saraf ini, ya, saraf yang dari otak kanan jalan ke tubuh yang kiri, saraf yang dari otak kiri jalan ke tubuh yang kanan. Coba Ayah Bunda gerakkan tangan kanannya. Ini yang atur otak kiri. Oke? Nah sekarang tangan kirinya. Nah ini yang atur otak kanan. Kaki kanannya boleh gerak-gerakan? Mumpung dini. Ini yang atur otak kiri. Mata kanannya dikedipkan coba. Bisa? Kayak Jaja Miharja gitu. Apaan tuh? Kalau kanan berarti yang ngatur kiri. Teman sejawat yang bekerja di IGD, apabila ada penurunan atau orang kena stroke, lumpuhnya di kanan, mereka langsung tahu ini kiri yang masalah. Kalau nanti di foto otak langsung lihat yang kiri ada sumbatan atau perdarahan, kan gitu caranya. Ya. Nah sekarang kalau dua-duanya tangannya di gerak-gerakan. Nah, cakep ya kalau di foto ya, asik. Ya, ini otak mana yang kerja? Kanan kiri. Sekarang saya minta tepuk tangan. Ini yang bekerja mana? Kanan kiri. Makanya orang habis tepuk tangan tuh seger. Karena otak kiri kanannya terstimulasi. Makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah kanan. Ada lagunya kan? Cintaku bertepuk sebelah tangan gimana sayang?
Walah ibu-ibu langsung, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Maka otaknya cuma sebelah kerjanya. Kenapa saya mau cerita ini? Saya mau bilang begini. Kenapa anak-anak menyenangi ya gawai? Ya. Mengapa anak-anak di era digital menyenangi gawai? Ini karena proses otak kiri dan kanan. Ya. Tahun 80-an seorang ilmuwan namanya Dr. Roger Wolcott mendapat Nobel karena dia meneliti tupoksi, tugas pokok dan fungsi belahan-belahan otak. Walaupun dalam dunia pendidikan masih sering kontra, kalau saya nggak kontra. Karena kami juga mempelajari ilmu neuroscience. Ya. Jadi kata Wolcott Sperry adalah otak kiri manusia ini ya tupoksinya seperti ini, yang kanan seperti ini. Saya kasih lihat gambar dulu supaya gampang. Pertanyaannya, ya otak mana yang lebih serius, kiri atau kanan? Kiri. Kalau kanan otaknya gimana Bu kesannya? Santai, relax. Kita punya dua otak. Artinya kita bisa serius, kita bisa relax, santai. Tapi perkembangan otak ini berbeda perkembangannya sesuai umur. Adapun soal gawai adalah begini. Otak kalau kita kerja bersamaan kiri kanan, maka memori otak semakin kuat. Otak kiri, ya kita belajar ya sama-sama kiri kanan, ya. Otak kiri ini otak bahasa, angka, matematika, hitungan, rasional, detil, urutan, disiplin, syair, analisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Itu berarti otak kiri lagi kerja. Ya. Otak kanan, imajinasi, ide, intuisi, ya, khayalan, warna, rileks, bermain, bergerak, benda, musik, ya, teknologi dan sintesa. Kalau kita cuma baca buku saja, apalagi buku pelajaran, tanpa ada gambar, tanpa ada warna, memang otak kiri kerja. Tapi kerjanya cuma sebelah. Maka daya memorinya kurang kuat. Dulu waktu saya SD, pelajaran bahasanya saya sangat ingat. Walaupun tulisannya hitam, ada kasihan beberapa gambar ditulis atau dibuat gambar oleh pembuat buku bahasaku dulu. Siapa itu? Ini Budi. Adiknya Budi siapa? Yang ya siapa? Oh, Wati dan Iwan. Ibu ingat kan? Nah, masih ingat gambarnya Bu? Yang diingat gambarnya kan Bu? Itu untung ada gambar. Ya. Sekarang alhamdulillah buku-buku bagus nih. Ada warnanya, ada gambarnya. Buku pelajaran sama buku novel, mana lebih gampang diingat? Novel, walaupun tulisannya hitam. Kenapa? Karena ya menstimulasi ide, imajinasi, dan hayalan yang ada di kanan. Ya. Gawai, ya kita kembali ke gawai tadi. Ya. Gawai ini, ya. Pada saat seseorang melihat informasinya lewat gawai, itu otak kiri kanannya berfungsi bersamaan. Itulah makanya orang-orang cenderung lebih menyukai mengambil informasi atau data-data dari gadget atau gawai. Karena di sana ada warna. Warna otak mana yang kerja? Kanan. Ada tulisan. Tulisan otak mana yang bekerja, Bun? Kiri. Ada analisa. Kalau analisa otak mana yang bekerja? Kiri. Ada musik. Musik otak mana? Kanan. Itulah kenapa mereka pilih gawai. Ya, pilih gawai. Oke. Sekarang, mana lebih gampang menghafalkan undang-undang dasar atau lagu Balonku Ada 5 waktu TK? Balonku ada 5. Kenapa kalau kita nyanyi kenapa? Otak kiri kanan bekerja. Ya. Termasuk ngaji. Ngaji itu pada saat kita baca Quran, seperti tadi Ananda, ya, itu otak kiri kanan bekerja. Huruf hijaiyah, ya, dia tidak statis, dia dinamis, banyak bahkan bentuk. Tak marbuto aja bisa berbeda-beda kan Pak?
Qaf bisa beda-beda. Apalagi sekarang Quran dikasih warna-warni, Masya Allah. Dan kemudian pada saat dibacakan ada iramanya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu otak kanan. Makanya ya Al-Quran mudah dipelajari, mudah diingat dan gampang dihafal. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Nah sekarang ya. Uniknya lagi adalah ya otak kiri dan kanan anak perempuan waktu dari kecil sampai besar ada perbedaan sambungan otaknya. Ya. Kalau kita lihat tadi ya otak ada kiri kanan ya dan ada neuronnya. Perempuan dari 0 hari itu sambungan neuronnya antara otak kiri dan kanannya seimbang. Makanya anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa menganalisa dan sudah bisa pinter main warna. Itu kita pakaikan baju pada anak perempuan, apa kata anak perempuan? Bunda aku mau pakai pita pink aja, karena baju aku pink. Warna di kanan, analisa di kiri, ya keteraturan di kiri. Bagaimana otak anak laki? Laki-laki otaknya ya kanannya lebih dominan sambungannya. Maka anak laki nggak peduli atasnya merah, bawahnya kuning. Yang penting warna-warni atau bajunya gambar pahlawan kesenangannya. Ngerti Bu? Iya. Perkembangan otak ini luar biasa, ini yang harus kita pahami nih. Ya, apalagi yang punya anak laki. Ya. Dari 0 hari sampai 6 tahun, sambungan neuron pada otak anak laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan kiri kanan tersambung. Makanya punya anak perempuan umur 3 tahun udah bisa baca duluan. Lebih mudah diajar ya kedisiplinan, analisa. Anak laki enggak, kanan duluan. Jangan heran anak laki-laki habis nonton Spider-Man pulang jadi Spider-Man. Karena otak kanan. Iya Bu? Iya. Anak laki belum bisa baca, sudah bisa main gadget. Karena teknologi otak kanan. Betul Bu? Maka kalau punya anak perempuan dan anak laki tolong tidak dibandingkan. Kamu gimana sih Kak? Kayak adik kamu dong. Ya, udah bisa baca. Ini kakaknya mikir laki 4 tahun, adiknya 2 tahun. Adiknya perempuan. Memang perempuan otak kirinya udah kenceng Bu. Ya Bu, ya. Ini gak suka anak-anak tuh. Terluka itu. Itu termasuk toxic parent. Kita membanding-bandingkan. Toxic parent yang paling rendah, tapi sekarang banyak terjadi itu. Ya, membanding-bandingkan. Apalagi bandingkannya sama adiknya yang notabene perempuan, laki-laki gak mau. Karena di otak laki-laki otak bersaing. Bu, otak laki-laki itu otak bersaing. Siapa punya anak laki-laki lebih dari 1? Angkat tangan. Alhamdulillah. Berapa Bu? Dokter Nana 3. Yang anak lakinya 1, angkat tangan. Yang anak lakinya 2. Alhamdulillah. Yang anak lakinya 3. Alhamdulillah. Yang anak lakinya 4. Alhamdulillah sih ada temen. 1, 2, 3, alhamdulillah. Nggak stres sendiri. Ada lagi nggak? Anak lakinya 5. Oh nggak ada. Paling banyak kita Pak, 4. Ya. Pernah lihat anak laki bersaing? Ini punya aku, ini punya aku, ini mainan aku, bagusan mainan aku, gitu. Itu anak laki. Anak laki. Kalau otak perempuan berkumpul. Makanya anak perempuan senang berkumpul. Makanya kalau di sekolah ada teman baru. Kamu anak baru ya? Namanya siapa? Aku Aisyah. Main yuk. Datang anak laki. Dijemput ibunya udah siang. Ibunya tahu ada anak baru, nanya sama anak laki. Tadi ada teman baru ya? Nggak tahu. Siapa namanya? Nggak tahu. Tapi apa yang anak laki bilang? Tapi dia bawa mainan Bunda. Karena otak perhatiannya adalah pada mainan. Karena otak kanan otak mainan, otak benda, otak gerak. Paham ya Bu? Mengajarkan membaca anak laki-laki tidak bisa sama dengan perempuan. Tolong slide. Perempuan duduk manis bisa.
Karena otak kiri. Dikasih kertas, tulisan beobo ala bola misalnya, kasih gambar bola sedikit udah ngerti. Laki-laki sulit. Duduk manis nak, ya Bu Guru. Duduk. Nggak ada 3 detik, yeay. Duduk manis, ya Bu Guru. Ya. Maka ajarkan membaca pakai otak kanan. Gimana? Ya, saya karena alhamdulillah anaknya 4 laki-laki ini saya teruji. Ya. Ibu kalau memperkenalkan tulisan bola, mending beli bolanya karena dia otak kanan nih bola. Benda, warna, baru tulisan bola tempel di situ. Sebagaimana saya dulu waktu anak-anak kecil, ya terutama waktu zaman adiknya Lanang ya, kata waktu Lanang saya belum banyak belajar. Meja tempel, kursi tempel. Bahkan anak saya selalu tahu tulisan Ibu Isah, dia panggil Ibu Isah. Gara-gara Lanang panggil Ibu Isah. Saya tulis di kertas, Ibu Isah, tempel di dada saya Bu. Depan, belakang. Jalan seharian begini. Tuh anak sambil main liatin ibunya. Dalam waktu 1 hari sudah hafal tulisan Ibu Isah. Itu untuk anak laki. Ya Bu, maka pendidikan PAUD nih Bu Dia, TK perbanyak mainannya untuk anak laki. Berbanyak main di luar untuk anak laki karena otak kanan. Nah, ini 0 sampai 6 tahun. Ya. Kemudian ya 0 sampai 6 tahun ya seperti ini. Berikutnya 6 sampai 12 tahun perempuan tetap kiri kanan seimbang, laki-laki masih kanannya. Kiri baru mulai. Makanya dikatakan laki-laki baru siap belajar membaca, menulis, berhitung 6 tahun. Baru siap. Untuk itu kalau ada sekolah memberi peraturan masuk SD 7 tahun itu menyelamatkan anak laki-laki. Dengan kurikulum sekarang. Kecuali kurikulum ini Ibu Budi. Itu simpel. Ya. Anak perempuan ibu mau masuk 6 tahun nggak masalah. Kenapa? Lihat, otak kirinya sudah tersambung. Sudah bisa mengerti disiplin, sudah bisa mengerti yang namanya peraturan. Sudah mau datang pagi hari, tidak telat. Laki-laki agak kesulitan. Maka jangan heran yang punya anak laki-laki, jarang anak laki-laki waktu TK sampai SD ranking 1. Siapa punya anak laki pernah ranking 1 Bu? Enggak pernah. Karena sekolah selalu kalau bikin ranking itu pelajaran-pelajaran populernya adalah yang di otak kiri. Matematika, bahasa, KTK misalnya gitu ya. Kedisiplinan, keteraturan, datang tidak terlambat itu kan kiri semuanya. Paham ya Bu? Maka saya bilang sama anak saya, nak, ibu untung belajar otak laki-laki sedikit. Mungkin gurumu belum nak. Maka kalau matematika ada KKM 75, kamu udah 76, bagus nak. Apa yang terjadi pada anak laki-laki yang tanpa tekanan terlalu berat, malah dengan begitu kan dia bisa 80 ke atas. Daripada kita bilang anak laki-laki, ibu minta matematika 100. Di usia ini Bu. Ya. Tapi ekskul harus A. Bu, aku mau main basket, boleh? Bu, futsal boleh? Nilainya A ya, siap. Bu, aku mau pertandingan game online, boleh nak? Menang ya nak? Siap. Karena memang otak laki-laki otak kanan. Anak laki-laki bermain adalah belajar. Belajar adalah bermain karena proses otak kanan. Ini yang kadang ibu-ibu belum bisa berempati karena otak kita dari kecil kiri kanan. Bapak masih ingat gak kalau waktu kecil suka main Pak? Walaupun bukan gadget, main apa Pak? Gundu ya, layangan. Cuman sekarang anak mau main layangan di mana Pak? Kanan kiri udah gedung, baru diterbangin nyangkut. Ya, paham ya tentang itu ya? Nah, kemudian berikutnya apa? 12 sampai 18 tahun, perempuan masih kiri kanan seimbang, laki-laki masih kanannya dominan, kiri baru ngejar. Makanya pas SMP baru mengerti itu disiplin, pelan-pelan baru ngerti. Matematika anak laki-laki suka, tapi matematika yang bukan aljabar. Yang geometri, ilmu ukur ruang, karena sesuai dengan otak kanannya. Makanya kalau mau mengajarkan matematika pada anak laki-laki lewat permainan ya balok susun, Lego, robotik itu diminati. Dan kalau ibu bangun pagi anak laki-laki untuk sekolah, hati-hati cara memotivasinya. Lanang, bangun nak, nanti ada pelajaran matematika.
Ibu aku sakit perut. Lanang bangun nak, nanti mau jalan-jalan. Ya Allah, belum subuh udah bangkit bu. Karena otak kanan. Lanang bangun nak, apa, nanti ada perkenalan apa ekskul game online. Wah bangun ya. Paham ya bu? Ini. Ya. Kapan otak kiri anak laki-laki seimbang kiri kanan? Di atas 18 tahun. Maka anak laki-laki sewaktu mahasiswa itu keren banget. Siapa yang punya anak laki-laki sudah mahasiswa? Tuh. Terasa nggak bu? Waktu kecil sampai dia mahasiswa, beda kan? Nah itu. Makanya anak laki-laki waktu mahasiswa, otak analisanya sudah seimbang dengan otak sintesanya. Coba kita lihat mahasiswa. Yang pimpin demo siapa kalau mahasiswa? Laki-laki. Ketua Senat? Laki-laki. OSIS waktu SD, SMP, SMA bisa perempuan. Tapi ketua Senat, ketua BEM laki-laki. Perempuan waktu mahasiswa kembali fitrah. Seksi konsumsi. Bendahara, sekretaris, kalaupun ketua, wakil ketua. Iya nggak sih bu? Siapa yang sekarang anak laki-lakinya masih TK? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Bedanya sabar yang hari ini dan seterusnya sudah ada jembatan ilmunya. Saya mau tanya ibu-ibu yang punya anak laki boleh kasih mic nggak? Setelah tahu otak ini apa perasaan ibu? Ada yang mau sharing nggak? Yang punya anak laki yang masih TK atau masih SD. Setelah tahu ini apa perasaan ibu? Hah? Oh, merasa bersalah? Nggak usah bu, nggak usah bu. Kita orang tua nggak salah. Kurang iya. Apa bedanya rasa bersalah dengan rasa kurang? Kalau kurang bisa diisi dengan kita belajar. Kalau bersalah kita sakit nanti. Kita sakit. Dan kadang menyalahkan Allah. Kenapa Allah kasih anak aku laki-laki semua? Itu rasa bersalah. Kita memang semua kurang. Tapi insya Allah dengan kurang bisa diisi. Sepakat ya bu? Orang tua rubah rasa bersalahnya menjadi rasa kurang. Ya. Ada yang mau sharing bu yang anaknya laki-laki? Ada. Oh ya gimana bu? Ibu namanya dulu sayang, perkenalkan. Ya, nama saya Alida. Ibu panggilannya? Alida. Alida, Masya Allah. Bunda Alida berapa anak laki-lakinya? Satu. Satu, oke. Udah usia berapa? Usianya baru 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah. Ya. Jadi, Senang bermain? Senang banget. Banget. Senang banget. Iya, baik, senang banget. Iya. Ya. Jadi senang banget. Kebetulan anak saya kembar. Oh kembar? Kembar. Laki-laki dua-duanya? Laki-laki 1, perempuan 2. Oh, kembar Jadi, berapa? kembar 3. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu, Masya Allah Bu Alida kembar 3. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, jadi di sini tuh saya suka bingung sih dokter. Jadi kadang kalau ngasih tahu ke anak kembar yang perempuan memang kan beda lebih gampang ya. Ya, karena otak kirinya sudah berkembang. Iya betul. Begitu yang laki-laki susah banget gitu. Kemudian saya juga Boleh kasih contoh yang dianggap susah yang bagaimana? apa ya misalnya ya banyak banget sih sampai saya lupa. Saking susahnya saking lupa ya. Iya. Siapa yang lebih gampang disuruh mandi? Yang perempuan, yang laki-laki. Malah yang laki-laki. Laki-laki. Karena dia mau main di kamar mandi. Iya betul. Di kamar mandi bisa berjam-jam. Betul. Siapa yang paling gampang diajarin membaca? Perempuan. Perempuan. Ya. Hafalan Ya. perempuan. Anak laki-laki disuruh duduk manis? Oh nggak bisa sama sekali. Berarti anak ibu laki banget. Masya Allah, Masya Allah, Ya. Masya Allah. Jangan cepat-cepat mendiagnose atau self-diagnose anak laki-laki speech delay. Jangan cepat-cepat. Anak saya yang laki-laki ngomong lancar itu 6 tahun ke atas. Ya, kecuali yang watak pembicara kayak Mas Lanang. Lanang 4 tahun dia lancar bicara. Ya, gitu. Yang penting stimulasi karena bicara di otak kiri. Iya. Ngitung-ngitung di otak kiri gitu. Nah cuman sebaiknya tuh karena kebetulan kakaknya juga perempuan. Iya. Jadi dia kan cowok sendiri Iya. di antara perempuan-perempuan, Iya. mbak-mbaknya Iya. juga ya. Iya. Jadi saya ada ketakutan gitu. Bagaimana sebaiknya mendidik
memberitahu, karena kadang saya kalau ngasih tahu juga saya masih kebingungan Ya, dengan betul. polanya dia yang suka Berbeda, berteriak, ya? iya, Iya. lompat-lompat segala macam. Itulah mengapa kita selalu belajar, karena memang kita perlu belajar. Apalagi ibu yang beda perkembangannya otaknya dengan laki-laki. Sebetulnya bapak mengerti tentang anak laki. Betul nggak Pak? Makanya kadang bapak-bapak itu kalau ibu ribut aja begini-begini ngajarin anak laki, apa kata bapak? Udahlah bun, entar juga ngerti. Gitu nggak Pak? Karena bapak-bapak ngerti otak laki-laki. Cuman bapak-bapak nggak bisa jelasin. Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Tapi dia ngerasa bahwa gue juga dulu begitu. Gitu. Nah jadi nggak heran bun, ibu-ibu makanya perlu belajar. Kalau saya ditanya adalah, perhatikan otak kanan laki-laki lebih berkembang. Ngajarin anak laki-laki harus pakai otak kanan. Otak bermain, otak gerak, otak nyanyi, otak irama, ya, otak cerita, hayalan, itu anak laki. Otak teknologi, sekarang era digital. Ya, seperti itu. Maka kita memang karena otak kita tidak seperti laki-laki, kita cukup kerja keras untuk mencoba berempati bagaimana sih otak laki-laki. Ya, nah inilah yang saya kasih tadi, kanannya laki-laki lebih dominan. Bunda sabar ya, nanti pas dia mahasiswa keren. Amin, 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 insya Allah. Tapi sabarnya pakai ilmu insya Allah. Ya, pokoknya ajak main terus lah anak laki. Ajak main terus, Ya. ya. Karena dia bersaing, lihat ya Bu, anak laki ya. Siapa guru TK di sini? Anak laki sudahlah bersaing, otak kanannya dominan. Anak perempuan kirinya sudah bagus. Makanya waktu TK, anak perempuan sudah bisa menggambar dengan tenang, mewarnai, ya. Datang anak laki lari-larian terus. Karena otak kanan. Suatu ketika nggak sengaja nyenggol anak perempuan yang lagi gambar. Apa kata anak perempuan? Bu guru, Lanang nabrak aku. Lanang yang lari-lari karena nggak sengaja dan belum bisa bicara untuk minta maaf, tiba-tiba sudah dilaporkan ke gurunya, maka anak laki-laki kesal, maka tuh anak perempuan otak kanan. Anak perempuan karena dipukul, Bu guru, aku dipukul. Datang gurunya perempuan yang belum pernah ikut parenting di Alfredaus. Siapa yang dimarahin coba? Anak laki apa anak perempuan? Laki. Lanang, kamu gangguin Aminah ya, misalnya. Pakai namanya ibu ya. Iya. Kata gurunya apa? Kalau di kepolisian kamu kena 2 pasal. Pasal menabrak dan memukul. Dilaporinlah ke ibunya. Ibunya perempuan, belum juga belajar. Kena marah lagi nggak di sekolah? Di rumah? Makanya anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Kalau kita nggak belajar otaknya. Itu yang kasihan. Makanya yang menyimpang banyak anak laki-laki. Presentasinya. Ya, paham ya Bu? Iya. Oke Bu, jadi udah agak Iya. tenang yang punya anak laki Bu? Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya pakai kanan. Pakai kanan, jago dia pakai kanan Bu. Makanya untuk teknologi digital anak laki-laki sangat-sangat cocok. Tinggal ya kalau masih TK sama SD boleh Bunda mengaturnya. Tapi sudah SMP, SMA apalagi sekolah yang memakai gadget sebagai medianya, nggak usah Bunda merasa risau. Ini malah di sekolah dikasih gadget. Lah memang teknologinya otaknya otak digital Bu. Justru di sekolah dari pagi sampai sore ya, gadget mereka terkontrol kontennya. Sampai sini paham ya Bu? Nggak usah ribut soal gadgetnya. Kalau enggak nanti kita selalu terlambat. Ya, memang yang perlu diperhatikan kontennya. Oke, saya setuju. Ya, tapi kalau sudah dewasa atau sudah balik ke atas, hanya bilang sama anak, ibu percaya kamu bisa memilih konten. Nak. Alhamdulillah, insya Allah. Daripada ibu dikit-dikit ngintip. Atau gini malam-malam, mana gadgetmu? Ibu cek, anak-anak udah delete. Biarkan dia cerita tentang apa yang dilakukan itu. Sebagaimana kami, siapa nih yang sama-sama saya?
Dulu setiap mau curhat, tulis di buku diary. Kalau ibu buka, marah. Makanya tuh buku diary pakai gembok. Iya gak sih? Itu buku diary loh. Makanya anak-anak gak mau gadgetnya diperiksa, Bun. Lebih baik kita berkomunikasi yang bijaksana agar tahu bahwa oh mereka, Bu, aku habis cerita, dia ceritalah tadi nonton ini, nonton itu, nonton ini. Lebih baik itu. Ya, sampai sini ya, bisa sampai sepakat dulu ya. Nah, sekarang ada teknik juga supaya kita tidak menjadi toxic parent. Apa namanya? Bahasa kasih sayang. Nah, ini saya minta tolong nanti adik-adik ya. Apa itu bahasa kasih sayang, Bu Aisyah? Bahasa cinta. Apa itu? Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta dalam dirinya kepada orang lain. Rupanya seorang anak menyatakan cinta sama bundanya sering beda. Bunda juga menyatakan cinta sama anaknya beda. Bahkan suami istri bahasa cinta atau bahasa kasih sayangnya beda. Contoh, ya, saya bahasa cinta utama saya adalah sentuhan fisik, physical touch. Ternyata suami saya bahasa cinta utamanya ya pelayanan. Jadi kalau suami saya melayani saya sebetulnya dia cinta sama saya. Artinya gini, ayah HP aku rusak, sini aku betulin. Itu wujud pelayanan. Itu berarti suami saya cinta. Ayah kacamataku patah, sini aku betulin. Dia betulin pakai lem Korea. Itu juga pelayanan, berarti dia cinta. Cuman saya karena bahasa cinta utama saya sentuhan fisik, saya merasa suami saya baik tapi apa yang kurang ya? 30 tahun bersama-sama, apa yang kurang ya gitu. Teman-teman suka tanya, ya Mbak Isa, Mas Toto baik banget. Ya, tapi apa yang kurang ya? Karena bahasa cinta pertama saya adalah sentuhan fisik. Saya pengennya dia gandeng saya, dia peluk saya. Dan selama 30 tahun menikah, baru 6 kali. Saya kira dia gak sayang sama saya. Itu yang bikin berantem lagi suami istri. Ya, begitu juga anak-anak. Berkali-kali saya tanya sama anak-anak, nah kamu rasa gak bapak ibumu sayang sama kamu? Enggak. Pak, bapak sayang sama anaknya? Sayang banget lah Bu Aisyah. Bu, ibu sayang sama anak? Sayang banget Bu Aisyah. Kata anaknya enggak. Itu karena beda bahasa cinta. Ya. Nah, di otak manusia sesungguhnya Allah sudah memberikan ada namanya kelenjar pituitary persis di tengah ini. Ini isinya hormon kasih sayang, hormon bahagia, hormon cinta, hormon rasa nyaman di sini. Dan dia harus dikeluarkan sesuai dengan bahasa cinta utama mereka. Ya. Selain yang global, apa? Senyum. Coba senyum lagi Bu. Nah itu. Tahan 7 detik saya hitung ya. Ayo 1, 2, 3 senyum. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Yang pakai masker pun saya tahu kok. Bapak Ibu senyum. Kenapa? Matanya keriput. 7 detik minimal kita senyum, tarik kanan kiri, maka hormon dari kelenjar pituitari akan keluar, pelan-pelan masuk pembuluh darah, pelan-pelan masuk jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Ya. Asal kanan kirinya seimbang. Ya. Maka kalau orang tanya, Bu Aisyah parenting susah? Enggak. Banyak senyum aja sama suami sama anak, beres. Suami datang, anak datang. Cuman karena kalau nggak tahu ilmunya, kenapa suami saya senyumin dia nggak bales? Lama-lama ibu abis senyum begini, terus miring. Karena kesel, suami gak balas senyum. Bu, laki-laki yang menjadi suami senang lihat perempuan tersenyum. Senang lihat istrinya tersenyum. Cuman dia baru merespon setelah 10 menit. Abi sudah pulang. Kita kepengen dia langsung senyum ya Bu? Nggak bisa Bu, nanti setelah 10 menit. Cuman bapak-bapak kalau ya nggak ngerti juga karena bapak-bapak nggak tahu kalau otot wajahnya tuh tegang karena hormon testosteron. Kita menganggapnya apa? Ih dia nggak balas senyum. Makanya kita baru senyum 5 menit. Karena nggak dibalas menit ke-6 kita bilang gini dalam hati kita tuh kan. Dia nggak suka pulang di rumah gitu. Menit ke-7 mulai miring muka kita.
Terus istri-istri yang vokal apa dia bilang sama suaminya, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Terus kata suami, siapa yang nggak suka pulang? Makanya banyak bapak-bapak suka gini, salah apa lagi saya ini? Paham ya Bu ya? Iya, itu senyum. Oke. Berikutnya semuanya bisa dikeluarkan lewat bahasa cinta. Dan teori bahasa cinta ini basicnya di Ar-Rum ayat 22. Yang sering kita baca Ar-Rum berapa? Berapa Bu? 21. Coba lanjut 22 deh. Ya. Allah berfirman di sini, wa min ayatihi halqus samawati wal ard waqtilaful alsinatikum wa alwanikum. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ini bukan hanya bahasa antar negara, bahasa antar daerah, termasuk bahasa mengungkapkan cinta. Suami istri kan warna kulitnya beda kan, sama anak-anak beda kan. Nah, kemudian Allah tutup di ayat ini apa? Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Berarti berilmu. Memang harus belajar dari riset-riset ilmuwan yang selalu meriset. Karena yang diriset ini adalah sunatullah. Ya. Bahasa cinta ini sering diteorikan baterai kasih sayang. Tadi karena di otak kita ada listriknya, maka sumber listriknya baterai Bu. Diumpamakan baterai. Ada 5 baterainya. 5-5-nya ada di otak kita. Ya. Ternyata rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Kalau isi baterainya anak-anak penuh, dia merasa aman dan nyaman tinggal bersama bapak ibunya. Kalau baterai anak-anak penuh, ya, maka dia senang berada di sekolah. Sebagaimana saya dapat bocoran anak-anak nggak mau pulang ya. Kalau berarti baterainya penuh tuh oleh sekolah. Ya, nggak mau pulang karena baterainya kosong di rumah. Paham ya Bu? Nah, sifat baterai ini adalah, ya, sifat baterai ini harus diisi setiap hari, namanya juga baterai, di charge. Walaupun bukan 24 jam, secukupnya. Kalau nggak sempat Bu Aisyah setiap hari, ya minimal 3 hari seminggu. Ya, 3 hari cas, 3 hari cas. Aduh, ada yang mengatakan seminggu 3 kali. Apa yang terjadi kalau baterai ini tidak di-charge? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Di mana sih itu baterainya kira-kira Bu Aisyah? Di daerah lobus paritalis. Mungkin bukan kayak baterai beneran, tetapi di situ ada sumber ya energi di situ. Seorang istri ya lagi duduk di meja makan, dengar suaminya pulang mobilnya atau motornya, terus enggan untuk menyambut di pintu seperti sebelum-sebelumnya, itu berarti si istri lagi low bat. Baterai di kepalanya kosong, listrik yang jalan di sistem saraf untuk badan ini bergerak kosong. Apa kata istrinya dalam hati? Biarin, dia punya kaki ini. Hati-hati nih. Ya, anak-anak juga begitu. Terus gimana cara ngecharge-nya? 5 baterai ini, baterai kasih sayang, di-charge dengan bahasa kasih sayang. Ingat Bapak Ibu, semuanya ada 5 baterai. Apa bahasa kasih sayang? Ya, nanti modul ini saya bagikan ke Bapak Ibu, atau sebelum pulang nanti akan ditayangkan di layar, ya barcode-nya Ibu boleh scan langsung modul ini dikasih ke Bapak Ibu semua. Ya, boleh ya? Nah, boleh disebarkan. Yang senang ngajar boleh pakai modul ini, silakan ya. Nah, 5 baterai ini di-charge dengan 5 bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang itu? Kata-kata pendukung, termasuk pujian di situ. Teman-teman siap-siap ya. Ya. Kemudian waktu berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan dan menerima hadiah. Ayah bunda, 5-5-nya kita suka karena 5-5-nya ada di kepala kita. Oke? Yang membedakan apa? Rupanya komposisi 5 baterai ini, depannya ini baterai utamanya yang beda-beda. Seperti contoh saya tadi, baterai pertama saya adalah physical touch, sentuhan fisik. Baterai pertama suami saya pelayanan.
Itulah mengungkapkan kasih sayangnya beda. Lima-limanya suka. Termasuk juga anak-anak. Bunda, siapa yang anaknya ya masih umur di bawah 5 tahun? Boleh angkat tangan, saya mau lihat. Oh, masih banyak ya. Bun, kalau anak bunda masih bawah 5 tahun, tolong 5 baterai ini di-charge setiap hari. Dengan 5 bahasa kasih sayang. Anak bunda mestinya 3 tahun. Bunda harus cek hari ini. Saya sudah puji belum? Saya sudah peluk belum? Saya sudah temenin main belum? Karena waktu berkualitas tuh biasanya temenin. Saya sudah layanin belum? Pelayanan itu bisa kadang disisirkan rambutnya, pakaikan bajunya, masakan makanan. Atau paling enggak ambilkan nasinya. Ya, itu pelayanan. Hadiah. Hadiah ini yang saya waktu itu luput. Ini kan baru 5 tahun terakhir ilmu ini berkembang. Ya. Saya walaupun belum tidak belajar, merasa sih 4 ini yang saya kasih. Ini yang saya pikir setahun sekali aja pas milad. Atau per semesteran. Ternyata hadiah harus tiap hari. Walaupun nggak dibeli. Bunda bikin bubur susu sama anak. Bunda bilang gini, ini hadiah buat adek. Ada kata hadiahnya. Ngecas kepalanya bun. Gitu. Sampai 5 tahun. Memangnya kenapa Bu Aisyah kalau nggak di-charge? Itulah suka ngamuk anak-anak. Tantrum. Ya. Nah setelah 5 tahun, karena sudah lebih besar, dan baterai ini saling bersambung, dan bunda juga sudah makin waktunya tidak banyak, maka yang di-charge baterai utamanya saja atau baterai pertamanya saja. Setiap hari. Dengan begitu nanti ke-charge yang lainnya. Bukan berarti baterai lainnya tidak di-charge. Ya. Untuk lebih gampangnya saya kasih teaterikal sedikit, namanya playback theater. Ya. Alkisah ada sebuah keluarga, keluarganya keluarga Syahril Dahlan. Ya, istrinya namanya Vidi Desi Analisa. Analisa lagi ya. Nih bapaknya Syahril, ya ibunya Mbak Vidi. Punya 5 anak. 4 laki, 1 perempuan. Saya cuma mau kasih lihat ciri-ciri, nanti bunda deteksi sendiri anak-anaknya ya. Dari 5 baterai kasih tadi, ya urutannya baterai pertamanya apa atau baterai utamanya apa? Paham ya? Ya. Baik, jadi kita harus jeli nih. Nah, sekarang anak pertama ya. Baik, anak pertama. Oh, ternyata Mas Lanang anak pertama. Ya. Anak pertama rupanya baterainya kata-kata pendukung. Coba perhatikan. Ya. Gimana gejalanya? El Padre. Avo, El Padre. apaan? Si, lihat dulu El Padre. Lihat dulu. Tuh, anak laki main. Udah dokter tetap main. Bayangkan ini ceritanya waktu dia SD, ya. Ya. Asik. Gimana El Padre, hebat kan ya? Biasa aja. Terus papi harus ngomong biasa, bagus itu. Biasa aja itu mah. Semua orang bisa, biasa Mana aja. semua biasa. Biasanya juga main Biasa bola. aja. Terus wow gitu papi ngomong gitu. Biasa aja. Biasanya biasa. Biasa aja. Bunda, pernah nggak punya anak yang setiap hari mamerin permainan, terus selalu bilang gitu, Bunda, aku hebat nggak Bunda? Aku cantik nggak Bunda? Aku cantik nggak? Itu tanda-tanda anak baterai utamanya, bahasa kasih sayangnya adalah kata-kata pujian. Tapi orang tuanya nganggap biasa. Orang tuanya nggak biasa. Harusnya puji aja. Karena baterainya akan begini nanti. Ya. Puji aja bun. Masya Allah. Nah karena kita orang Islam harus ajarkan anak. Memujinya dengan hamdalah atau Masya Allah. Ya Allah nak, tambah pinter kamu main yoyo. Maka baterainya terpenuhi. Baterai lain terpenuhi. Bukan berarti dia nggak usah dikasih hadiah. Ya. Mau kok dia hadiah juga tapi mungkin setahun sekali. Tapi yang dia butuh setiap hari adalah kata-kata pendukung. Apa yang terjadi pada anak yang baterai pertamanya kata pendukung tapi tidak pernah di-charge atau jarang di-charge, maka dia akan ya suka meledek orang lain. Orang tua so tahu. Bahkan orang tuanya diledek. Kirain giginya aja palsu. Otaknya juga palsu.
Tak di luar pengetahuan kita, dia menghina bapak ibunya. Bahkan kalau ada saudaranya mungkin akan saling meledek. Kalau nggak dapat lagi temannya di sekolah. Itu berarti anak itu baterai kasih utamanya pujian jarang dipuji. Kosong. Ya. Baik, berikutnya. Sentuhan fisik. Anak kedua. Ya. Bayangin mereka SD ya. Ya, tadi anak ke-1 6 SD, ini 5 SD. Udah sunat makanya bongsor. Ayah, Apa? kopi semangat ayah. Si ayah. Mampu. Bau. Ih. Sana mandi dulu. Mandi dulu. Udah mandi dulu. Kamu bau baru pulang ya? Habis main di septic tank ya? Bau banget tuh sana. Pegang-pegang. Mandi dulu baru sana. Ibu ada nggak anak ibu yang dikit-dikit dia yang meluk ibu duluan? Dia meluk ayah duluan? Ya, cuman sayangnya pulang sekolah kan bau matahari ya. Dan bapaknya seperti tadi gayanya atau ibunya seperti tadi. Ya. Itu berarti anak Anda baterai pertamanya sentuhan fisik. Ya, dia langsung peluk kita setiap hari, ada tamu dia langsung salaman. Ya, itu sentuhan fisik. Ya, sehingga anak seperti ini tuh butuh banget dipeluk, dicolek, dirangkul, diusap rambutnya, dicium. Dan tadi kalau ayahnya paling tidak, memang bau, paling tidak ditepuk-tepuk misalnya ya, misalnya saya ibunya ya, memang bau dan suruh mandi dan kita bilang mandi nak, ini kena sentuhan nggak? Ini udah ke-charge. Daripada tadi, gitu, ya, karena ini ya baterai pertama di-charge. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya sentuhan fisik dan tidak di-charge? Inilah anak yang suka mencubit, menggigit dan memukul. Coba kita lihat. Apa sih ini? Nyubit-nyubit? Tukang bawa sini aja. Ada nyubit-nyubit. Ini ada kayak harga BBM tinggi amat. Awas nyubit-nyubit. Dikit lagi. Gue lempar yoyo loh. BBM. Nih lihat nih, berantem di rumah kan? Seandainya dia bersaudara nggak ada temennya, siapa yang dicubit kalau gitu? Temennya. Siapa yang digigit? Temennya. Hanya gara-gara baterai pertama sentuhan fisiknya tidak terpenuhi. Oke, sekarang anak ketiga. Waktu berkualitas. Ya. Anak ketiga. Bun, aku boleh minta waktu nggak? Aku ada tugas sekolah. Ibu dan lagi mau baca buku baru nih, buku bestsellernya Dr. Aisyah nih. Kertas nih. Aduh bunda sibuk banget nah. Dari ayah terus sama ayah dulu. Sama ayah. Sebentar aja bun. Bunda mau baca buku, kamu baca sama ayah dulu ya. Nanti ya. Bunda nggak bisa. Nggak bisa. Apaan? Nanya lagi pasti. Nemenin lagi. Nanti nih, papi lagi sibuk sana. Ya. Anak yang selalu minta waktu, Bun, temenin aku. Aku mau main. Bun, temenin dong, aku mau belajar. Ada yang begitu? Dan hampir setiap hari? Atau pada saat Anda lagi bekerja dia duduk diem terus nemenin? Itu berarti baterai pertama anak itu adalah waktu berkualitas. Tapi karena tidak mau ditemani, padahal ibunya nggak mencubit loh. Tapi ini masuk toxic parent namanya. Ibu nggak mencubit. Padahal dia ingin baca buku. Tapi dia menghiraukan kebutuhan emosional anaknya. Apa yang terjadi? Yang baterai kasih sayangnya seperti ini tidak terpenuhi. Coba kasih lihat contohnya. Cengeng, ngapain ngambek? Ya sendirian aja. Cengeng lo, gigit. Cengeng. Kalau ada anak senang menyendiri atau ngambek, itu berarti baterai waktu berkualitasnya kosong. Ya, ini susah loh kalau udah kayak gini. Ya,
Ibunya baru tuh, ya ibunya baru lihat anaknya ngambek baru mau dibujuk-bujuk. Coba bujuk. Dek, kenapa dek? Dek, kamu kenapa? Hah? Oh tadi mau dibantuin ibu ya? Apa mana PR-nya? Masih mau dibantuin nggak? Di sini lihat, coba lihat. Tadi katanya Bunda lagi sibuk. Ini ada semua ada buku baru. Emang benar Bunda mau bantuin? Iya, tinggal sedikit lagi sih bukunya. Ya udah mana. Ya udah, makasih ya Bun. Itu yang anak baik, sekolah di Firdaus. Kalau nggak sekolah di Al Firdaus itu ngambek, nggak mau dia. Nggak percaya, sekarang kasih acting yang nggak percaya bahwa bundanya mau bantu. Sini, Bunda bantuin yuk. Mana PR-nya tadi? Nggak usah. Pain, sono Bunda. Enggak. Bunda Ini. udah selesai kok. Bunda udah, enggak, tadi nggak ada waktu. Bener, Bunda punya waktu. Mana Enggak. ini ya? Enggak. Mana yang Apaan sih? halaman berapa? Nggak usah. Halaman berapa? Nggak usah. Bunda bisa Bunda baca buku aja sana. Ngapain? Sana. Ini Enggak. mereka nggak percaya karena udah keterlanjuran. Ya. Kecuali bundanya tetap duduk di sampingnya. Coba duduk di sampingnya bundanya. Tahan sampai 15 menit. 15 menit. Udah bantu ya. Cuman kadang-kadang seorang bunda menganggap aku kan udah mau bantuin tapi dia nggak mau. Baru 5 menit dan bunda ninggalin. Makin nggak percaya dia. Karena ngecharge-nya telat. Maka harus 15 menit. Nah, setelah 15 menit baru